Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi aktivitas kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maluku. Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan biodata. Nama Insinyur Musalam Melati Siman, tempat tanggal lahir Pelau 1 Januari 1965, pendidikan terakhir S2, jabatan Widaswara Madya, instansi Provinsi Maluku, istri 1 dan 5 orang anak. Email, Instagram, nomor HP, dan alamat bisa dibaca pada paragraf berikut. Selanjutnya, saya akan mendeskripsi singkat kaitan dengan akuntabilitas kinerja. Setelah pembelajaran ini, Bapak Ibu diharapkan mampu memahami akuntabilitas kinerja dan kemampuan membangun budaya akuntabilitas sebagai salah satu manifestasi kepemimpinan. Poin yang kedua, secara interaktif melalui metode belajar mandiri secara distancing learning yang di dalamnya ada ceramah, diskusi, dan penugasan kelompok maupun individu. Dan diharapkan kemampuan peserta dapat dinilai dari keberhasilannya dalam menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja organisasi. Selanjutnya, hasil belajar yang diinginkan adalah diharapkan peserta mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas dan merumuskan langkah atau upaya perbaikan akuntabilitas di organisasi masing-masing. Materi yang disajikan adalah materi pokok yang disajikan adalah ada 4. Yang pertama ada akuntabilitas dalam kepemimpinan. Yang kedua, risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Yang ketiga, membangun budaya akuntabilitas. Dan yang keempat, komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Indikator hasil belajar. Yang pertama adalah peserta mampu menjelaskan konsepsi akuntabilitas dalam kepemimpinan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. Yang ketiga, merumuskan langkah atau upaya membangun budaya akuntabilitas. Dan yang keempat, merumuskan langkah upaya komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Mari kita mulai dengan pengertian apa itu akuntabilitas. Suatu ukuran atau standar yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan penyusunan kebijakan publik dengan peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi bersangkutan. Akuntabilitas ini adalah konsep kinerjanya. Dan akuntabilitas sektor publik sangat terkait dengan kinerja publik yang tidak hanya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tapi juga pada bagaimana mencapai outcome dengan efisien dan efektif. Yang berikut adalah akuntabilitas penting bagi pemerintah karena merupakan bentuk perwujudan dari kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik, yaitu berupa laporan. Yang berikut akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik good government berkenaan dengan 1. Participation, rule of law, transparansi, responsiveness, consensus oriented, 6. Equality, 7. Effectiveness dan efisiensi, dan strategi vision. Yang berikut adalah mengapa akuntabilitas itu penting. Ada 3 fungsi utama
kata Bopens 2007. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan. Akuntabilitas kinerja merupakan hal strategis bagi organisasi, terutama bagi kepemimpinan administrator, karena sebagai langkah penegakan pengelolaan administrasi kepada pimpinan organisasi menuju good governance. Akuntabilitas dalam kepemimpinan perspektif internal dan eksternal. Untuk internal adalah akuntabilitas ke tingkat yang lebih tinggi dari manajemen, di mana pegawai atau pimpinan administrator dievaluasi oleh atasan secara teratur apakah mereka telah melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam uraian pekerjaan atau job description mereka untuk diberikan kenaikan reward dan atau promosi tergantung pada hasil penilaian kinerja. Akuntabilitas eksternal dalam konteks pemerintahan adalah bentuk akuntabilitas kepada lembaga pengawas, penilai, pemeriksa seperti Kementerian PAN dan RB, DPR, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lembaga negara lainnya. Yang berikut adalah prinsip-prinsip akuntabilitas. Yang pertama, harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. Yang kedua, harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang keempat, harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi terhadap hasil dan manfaat yang diperoleh. Yang kelima, harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutahiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabel. Yang berikut prinsip akuntabel selanjutnya adalah manajemen suatu organisasi dapat dikatakan sudah akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatan telah menentukan tujuan yang tepat, mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar. Yang berikut mengembangkan standar dan operasi secara ekonomi dan efisien. Yang terakhir adalah tujuan merupakan suatu yang ingin dicapai dalam suatu kerangka waktu, time frame tertentu dalam upaya untuk menentukan tercapai atau tidak tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua bentuk akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas vertikal, yang kedua adalah akuntabilitas horizontal. Ada tiga jenis akuntabilitas, yaitu akuntabilitas keuangan, ada akuntabilitas manfaat, ada akuntabilitas prosedural. Selanjutnya, kita masuk pada risiko dan kesalahan akuntabilitas. Penyelenggara negara memerlukan unsur kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan tersebut dapat diperoleh dengan melaksanakan 7 asas penyelenggara negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99, yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas. Yang berikut, manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistem untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian melalui identifikasi, pemahaman, tindakan, dan komunikasi isu-isu risiko. Untuk memulainya diperlukan pemahaman mendasar tentang risiko dan kesalahan, bagaimana menilainya, menangani dan memonitor, serta mengkomunikasikan ekspos, seminar, workshop dengan topik
MRSP, manajemen risiko, dan sektor publik menjadi suatu yang penting untuk dilakukan. Yang berikut adalah risiko dan kesalahan akuntabilitas menimbulkan dampak. Ada 4. Yang pertama adalah kesalahan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Yang 2, kesalahan dalam melakukan penilaian yang berdampak pada pemberian sanksi dan penghargaan. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan pelanggaran atau penyimpangan atau disebut fraud. Yang keempat, rendahnya kualitas laporan keuangan merupakan risiko dan kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara. Yang berikut, kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara dipengaruhi oleh 4. Yang pertama adalah lemahnya pengawasan dan pengendalian internal organisasi. Kedua, kelemahan pada administrator keuangan. Ketiga, kelemahan akuntabilitas pengelolaan aset. Yang keempat, kelemahan pada proses pengadaan barang dan jasa. Langkah atau upaya atasi risiko dan kesalahan. Yang pertama, memastikan visi, misi, dan tujuan organisasi dapat tercapai. Memastikan pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Mencegah terjadinya fraud. Yang keempat, dukungan sistem informasi akuntansi yang memadai untuk terselenggaranya pelaporan. 2. Kelemahan administrasi keuangan. Sistem pengeluaran keuangan negara transparan dan akuntabel. Yang pertama adalah kontrol terhadap prosedur, mencegah kesalahan dalam pencatatan, memperjelas mekanisme dan format penyusunan dan penyajian laporan keuangan, memperjelas persyaratan dan alur persetujuan dalam pengelolaan kas. Yang berikut adalah mencegah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang berikut adalah pengelolaan pendapatan dan belanja dilaksanakan dengan sesuai ketentuan. Yang ketiga, kelemahan akuntabilitas pengolahan aset. Aset tetap diidentifikasi dan dikelola dengan baik sehingga dapat diyakini keberadaan dan kewajarannya oleh kantor atau lembaga. Diupayakan untuk 1. Dapat ditelusuri nilainya. Yang berikut, pencatatan aset tetap selalu terupdate dan akurat. Seluruh aset didukung dengan bukti kepemilikan dan atau de facto dikuasai oleh kantor atau lembaga, tetap de jure tidak ada bukti kepemilikan atau sebaliknya. 4. Kelemahan proses pengadaan barang. Menghindari dan mencegah terjadinya pengadaan fiktif. Ya, yang berikut adalah pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi. Yang berikut adalah denda, kelambatan yang belum disetor ke negara, terdapat kekurangan dalam volume pekerjaan, perubahan kegiatan tidak didukung dengan adendum kontrak, panitia pengadaan tidak memiliki HPS, perbedaan kualitas antara berita acara serah terima barang dengan dokumen kontrak. Nilai kontrak melampaui owner estimate. Spesifikasi teknis pengadaan menunjukkan suatu merek tertentu. Oke. Selanjutnya, langkah-langkah membangun budaya akuntabilitas. Pentingnya membangun budaya akuntabilitas. Adanya fenomena krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan upaya yang dilakukan pemerintah. Hampir 10 tahun setelah Indonesia memasuki era reformasi, negara ini tetap belum mampu meredam ambisi pribadi para pengelolanya. Selain yang digambarkan sebelumnya, ada juga budaya lamban dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Krisis ketidakpercayaan masyarakat yang dialami oleh pemerintah ini juga diakibatkan karena fenomena KKN. Di satu sisi,
partai politik tidak memiliki sistem kaderisasi yang baik sehingga kandidat yang dicalonkan parpol bukanlah hasil gemblengan yang berdasarkan sistem prestasi atau merit system. Yang ketujuh, yang berikut adalah 7 aspek penting membangun akuntabilitas. Yang pertama adalah transparansi, yang kedua adalah sistem prosedur yang terupdate sesuai periodik, yang ketiga partisipasi representatif, yang keempat evaluasi dan review, yang kelima keluhan dan respon, yang keenam monitoring, yang ketujuh kebijakan futuristik. Kita masuk pada bagian berikut adalah bagaimana peran pemimpin membangun daya akuntabilitas dalam organisasi. Ada satu contoh sikap akuntabilitas. Tidak bisa dipungkiri banyak organisasi yang tidak mau mengikuti tidak mau mengakui adanya kesalahan atau ketidakberesan dalam organisasi demi menghindari masalah hukum. Namun hal itu justru akan memperburuk keadaan dibandingkan dengan kesalahan sebenarnya dan memberikan pesan pada karyawan untuk lempar batu sembunyi tangan. Alasan semacam ini mencari kambing hitam hanya akan memperburuk keadaan. Ketika seorang pemimpin dapat berdiri di depan karyawan dan mengatakan saya telah melakukan kesalahan dan ini yang akan kita lakukan untuk memperbaikinya adalah contoh positif sikap akuntabilitas di mana nantinya karyawan tidak ragu untuk mengikutinya. Yang kedua, menentukan hasil dan harapan sebelum ada kejadian. Yang ketiga, berkomitmen menerapkan SPIP secara konsisten. Yang keempat, terbuka dalam mendapatkan feedback dan memecahkan masalah tanpa mencari kesalahan. Yang kelima, mempekerjakan karyawan yang memiliki akuntabilitas. 6. Melatih karyawan agar akuntabel. Yang ketujuh, konsekuen dan dukungan. Yang kedelapan, mempertahankan akuntabilitas. Yang kesembilan, membangun profesionalisme. Oke, studi kasus silakan dibaca saja. Kita lanjut dengan konsepsi komunikasi dan koordinasi atau akuntabilitas dengan atasan. Komunikasi dan merupakan bagian integral dari sistem dan tatanan kehidupan sosial dalam praktik-praktik pemerintahan dalam hubungan antara ASN dan pimpinan dan antara pimpinan dalam tiap level atau hierarki. Koordinasi merupakan bagian integral dari sistem dan tatanan kehidupan bernegara dalam praktik-praktik pemerintahan dalam hubungan dengan PNS dengan pejabat dan antar pimpinan pada tiap level. Selanjutnya, komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan merupakan key faktor bagi organisasi berkinerja tinggi. Kita lanjut komunikasi dan koordinasi. Menurut Colin Coy, komunikasi adalah proses di mana pihak-pihak saling menggunakan informasi untuk mencapai tujuan bersama. Yang berikut adalah koordinasi adalah perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Selanjutnya, komunikasi adalah kunci dari koordinasi yang efektif. Pola koordinasi menjadi hal yang vital bagi semua pimpinan di berbagai tingkat untuk mencapai tujuan tim. Koordinasi merupakan tali pengikat dalam organisasi dan manajemen yang berhubungan peran para aktor dalam organisasi dan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan manajemen. Koordinasi menurut Sarifuddin adalah suatu proses rangkaian kegiatan
menghubungi, bertujuan untuk menyeralaskan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Oke, praktek-praktek berkomunikasi yang baik dengan atasan yang pertama adalah mendengarkan, yang kedua adalah bertanya dan memberi tanggapan, yang ketiga gunakan kalimat bersifat positif dan bahasa yang efektif, yang keempat adalah jaga profesionalisme, yang kelima bahasa tubuh dan raut wajah, kedelapan adalah kontrol emosi, yang ketujuh jangan menggurui, yang kedelapan adalah melaporkan. Ada 7 aspek yang harus diperhatikan dalam membangun koordinasi yang baik dalam organisasi. Yang pertama adalah perencanaan yang matang. Yang kedua, pentingnya menyamakan persepsi. Yang ketiga, pemahaman materi pembicaraan. Yang keempat, sikap terbuka dan saling menghargai. Yang kelima, minta feedback. Yang keenam, penegasan dan motivasi. Yang ketujuh, membangun komunikasi informal. Ya, ini adalah peran pimpinan dalam komunikasi dan koordinasi akuntabel. Ada Pak Bung Karno, ada Habibie, ada Ibu Mega, ada Pak Jokowi. Semua adalah harusnya jadi teladan sebagai panutan monitoring dengan lewat mendengarkan, jadi pendengar yang baik, jadi motivasi dan mampu melakukan semua yang diberikan. Yang berikut adalah peran pimpinan membangun komunikasi dan koordinasi dengan atasan. Yakni proses memberikan dan menerima umpan balik itu mesti dipelajari dan terus dilatih. Terkadang pimpinan merasa memberikan umpan balik tapi belum spesifik sehingga bawahan bingung. Pimpinan dan bawahan harus terasa komunikasinya dan mampu memberikan umpan balik secara spesifik. Yang berikut yang juga penting, pimpinan jangan hanya mengatakan performa Anda baik atau performa Anda buruk. Namun ada baiknya sebagai atasan dapat memberikan komentar yang disertai dengan rincian bukti baik atau buruknya performa bawahan tersebut secara spesifik dan objektif. Yang berikut adalah peran pimpinan membangun komunikasi. Rasa sungkan untuk menegur orang. Kesenjangan komunikasi juga kerap timbul adalah rasa sungkan menegur orang. Ini adalah bagian dari kultur orang Indonesia. Ketika menemukan kesalahan, atasan lebih mudah biasanya sungkan menegur bawahan. Yang berikut, lingkungan kerja atau suasana yang kondusif memang bisa memicu keharmonisan hubungan komunikasi antara atasan dan bawahan. Namun ada beberapa aspek yang juga dinilai penting seperti penghargaan terhadap suatu ide atau masukan konstruktif bagi perusahaan. Yang berikut studi kasus silakan dipelajari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas atensi Anda dalam mengikuti pemaparan materi akuntabilitas kinerja pada siang hari ini.